menurut data dari chart Bitcoin 8 tahun yang lalu, harga Bitcoin kemarin di 15 ribuan sekian itu sudah ada di dasarnya. Kok bisa? Pokoknya cuan terus, Cuk. Oke, sebagai awalan dulu yang penting adalah disclaimer on, dan semua analisa ini murni dari analisa chart yang saya kombinasi dengan Ichimoku. Dah, titik itu tok ya, patokannya itu. Karena apa? Karena supaya tidak pembahasannya tidak ngalor ngidul. Jadi ini fakta yang cukup unik yang saya temukan, murni dari pembahasan dari chart, ngeliat chart, gambar chart, dan Ichimoku. Dan itu saya pakai time frame Bitcoin di bulanan, monthly, dan datanya diambil dari Bitstamp. Tentu saja ini hanya sebagai alternatif aja, jangan dipatok ini pasti benar, karena otomatis pergerakan harga dari Bitcoin dari 8 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu tentu saja dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan maupun data ekonomi, kondisi ekonomi yang sedang berlangsung saat dulu dan sekarang. Jadi tentu saja bisa salah kaprah juga apapun yang tersaji di konten ini. Intinya resiko ditanggung penumpang ya, patokannya seperti itu. Terus ini data Bitcoin USD bulanan, ambil datanya dari Bitstamp pakai TradingView. Nah, di konten ini murni saya akan membahas patokannya, pembahasannya dari Ichimoku aja. Saya tarik 8 tahun ke belakang sampai ke saat ini 2022. Nah, tentu saja konten yang ini beda jauh dengan yang ada di sini ya. Yang saya bilang Bitcoin ada di range 8 ribuan sekian sampai dengan 11 ribuan. Ini murni karena unik aja, saya niat share sih, bentuknya share. Siapa tahu ini akan menjadi kenyataan. Menurut saya kalau jadi kenyataan juga akan menyenangkan ya, nggak perlu sampai 8 ribu, 11 ribu seperti di konten sebelumnya. Berarti di 15 ribuan 500-an kemarin sudah sampai bottom. Dasarnya seperti apa sih? Kita tarik mundur dulu pada tahun 2014 datanya ya. Oh ya, sebelum sampai ke situ, posisi sekarang secara singkat, kemarin habis close candle belum lama ya. Ini candlenya tutup di yang di bulanan di 17.170. Yang ini yang menurut saya pribadi ini kurang baik sih, karena maksudnya ini berada di bawah ini ya, sekitar 17. Harapan saya waktu itu dia bisa ditutup di atas 17.600, tapi ternyata 17.100-an udah mentok, dan harusnya indikasi dari candle seperti ini masih terjadi penurunan ya, karena closingnya berada di lowernya, berada di lowesnya ya, berada di bawah harga terendah di bulan Juni 2022 plus di bulan Desember 2020 berada di bawah itu. Indikasinya kurang bagus, cuman prinsipnya intinya saya nggak akan bahas ke situ. Kita lihat kondisi dari Ichimoku-nya. Kalau kita lihat dari Ichimoku ini sudah dead cross ya, Tenkan di bawah, Kijun di atas ya, merah di atas, biru di bawah. Terus untuk Kumo ini masih berada di bawah candle, yang artinya masih bullish kalau dari segi posisi Kumonya ya, tapi ini dead cross, mulai pelemahan. Terus untuk Chikou Span nih, garis hijau ini masih berada di atas candlestick tapi mulai menyelam ke bawah, jadi mulai peralihan dari bullish ke bearish. Oke, dengan gambaran seperti ini, oh ya, soal Ichimoku teman-teman bisa cek di konten ini cara membacanya ya. Ini intinya prinsipnya saya mau ambil sampel dari ini. Awal terjadinya dead cross di sini. Di sini bulan, teman-teman bisa lihat bagian bawah itu 1 Agustus, candle Agustus ini terjadi dead cross. Saya mau ambil sampel dari mundur dari tahun sebelumnya. Intinya kapan aja terjadinya dead cross dan harganya itu akan seperti apa, mencapai bottomnya di berapa, setelah berapa bulan setelah terjadi dead cross ini, dan recovery-nya butuh waktu berapa lama. Kita cek ya. Yang saya temukan adalah di tahun 2014 awal mula terjadinya dead cross ini. Nah, teman-teman bisa lihat biru cross merah nih di sini ya. Nih. Nah, itu di situ posisinya itu waktu 2014 ini pertama kali terjadi dead cross karena dari Ichimoku ya. Nih,
di candle yang 1 Oktober 2014, Oktober 2014 waktu itu pakai Ichimoku dead cross, dan setelahnya ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat di bulan Januari 2015 itu harganya mencapai bottom setelah terjadi dead cross. Di sini titik tertingginya ya, waktu terjadi dead cross titik tertingginya di 417,99 atau dibulatin 418. Nah, 3 bulan setelahnya 1, 2, 3 di bulan Januari itu close candle-nya berada di 152,4 alias minusnya sekitaran ya, kurang lebih itu kalau dihitung sekitaran 60% dari titik tertingginya waktu terjadinya dead cross. 60% minus, itu poinnya yang paling penting ya, minus 60% dari setelah dead cross, dan itu di bulan ketiga setelah terjadinya dead cross ya. Ini berarti bottomnya di bulan ketiga. Terus kita cek recovery-nya setelah ini saya ambil sampel lagi setelah ini golden cross, jadi biru di atas merah itu setelah berapa bulan. Kita hitung ya tadi ya, ini bulan keempat di Januari, kita geser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ini 18, 19, dan 20 di bulan Mei 2016 atau 20 bulan dari hitung dari pertama dead cross, 20 bulan akhirnya garis biru di atas garis merah, Tenkan di atas Kijun, yang artinya golden cross dan market recover naik. Itu poinnya ya. Tadi turunnya minus 60% setelah terjadi dead cross, bottomnya di minus 60% terjadi dalam waktu 3 bulan setelah ada candle dead cross. Itu poinnya ya, min 60%, 3 bulan mencapai bottom, dan recovernya setelah 20 bulan. Next, ketemu lagi di bulan ini, teman-teman bisa lihat di sini ini ya, dead cross lagi. Itu secara kebetulan terjadinya di Oktober 2018, artinya 4 tahun persis. Plek, tadi Oktober 2014, ini Oktober 2018 terjadi dead cross, candlenya merah, dan kita lihat bottomnya, ini titik tertingginya di bulan ini di 6.756 dolar untuk BTC, dan bottomnya ternyata di 1, 2, dan 3. Titik terendahnya di 3.322. Secara kebetulan juga sama persis. Jadi setelah dead cross membentuk candle merah, 3 bulan setelahnya membentuk bottom. Kali ini kurang lebihnya cuma sekitaran 50% aja. Diambil dari titik tertinggi tadi di bulan pertama, terus titik terendah di bulan keempat, berarti ya 3 bulan setelahnya 3.322, sekitaran 50%an turunnya, tidak sedalam yang 4 tahun sebelumnya. Kita cek lagi, ini berapa bulan recover dengan membentuk golden cross biru di atas merah ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, garis lagi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Di sini ini masih belum 18, ini sudah cross ya, 18. 19 pas di sini, 19 ini biru sudah mulai nempel merah, 19 ya. Meskipun di sini melebar lagi, tapi kita hitung di 19 ini ya. Kita sepakati di 19 ini karena sudah cross, pertama kali terjadinya cross, dan memang marketnya ini akhirnya naik 19 bulan. Sebelumnya recover 20 bulan, ini di bulan ke-19 recover. Secara kebetulan mirip-mirip, 19 bulan recover. Bagian kedua kuncinya adalah minus sekitaran 50%, sama juga di candle yang keempat atau bulan yang keempat setelah dead cross itu turun mencapai bottomnya. Terus recovernya kurang lebih mirip juga, 20 bulan alias 20 candle itu recover, terjadi golden cross di Ichimoku, Tenkan di atas Kijun, dan akhirnya marketnya recover. Dan yang terakhir seperti yang kita tahu di awal tadi, ini terjadi dead cross, dan kali ini dead crossnya 4 tahun kemudian. Secara kebetulan sama persis, 2014, 2018, dan 2022. Bedanya 2014 Oktober, 2018 Oktober, yang sekarang 2 bulan lebih cepat, Agustus dead cross ya di sini. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat
merah, titik tertingginya di 25.200-an. Terus kita hitung, tadi kan sama-sama tuh di bulan keempat alias 3 bulan setelahnya. 1, 2, dan 3. Di sini di bulan ketiga, kalau teorinya berulang, historinya berulang, maka di bulan keempat ini, di candle keempat ini alias 3 bulan setelah dead cross, harusnya mencapai titik bottom. Bottomnya saat ini, bottomnya di bulan kemarin berada di 15.500-an kira-kira ya, 15.500-an. Kalau dihitung dari titik tertingginya di 25.200-an, 15.000 itu berarti nggak nyampe 50% ya. Itu nggak nyampe 50%, sekitaran 40%-an, 45% sekian mungkin minusnya ya, dekat-dekat dengan 4 tahun yang lalu. Itu gambarnya 15.500 secara dari minus agak berbeda, tapi mirip-mirip, dekat-dekat sama nih dengan 2018. Terus kita akan nunggu apakah benar di bulan keempat ini, di bulan keempat alias 3 bulan setelah dari dead cross ini akan membentuk yang sama dengan 4 bahkan 8 tahun data sebelumnya, membentuk bottom alias di 15.500-an itu ya bottomnya. Kita akan tunggu bareng-bareng, dan kalau misalnya sekali lagi historisnya berulang cuman dari analisa dari Ichimoku ini, sekali lagi disclaimer on ya, maka 20 bulan 19 sampai 20 bulan setelahnya dari dead cross ini, dihitung dari Agustus ini 2022, maka akan terjadi recovery, market kembali naik. Kalau ini di bulan Agustus dihitung sebagai bulan pertama, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2023, dan Januari 2024, Februari atau Maret. Februari 2024 atau Maret 2024. Hitungannya sekali lagi kalau sejarah berulang. Apakah ini akan terjadi? Kita tunggu aja kondisinya di sekitaran awal tahun 2024, apakah akan sesuai dengan ini. Sementara kontennya bisa masuk disimpan dulu. Kalau terjadi ya syukur, kalau enggak ya wis. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.